hari ini di sini. Ntar maghrib di Masjid Indira, malam di Tujuh, dini hari ke Semarang. Minta doanya mudah-mudahan saya bisa pulang di Semarang karena saya coba mobil sendiri. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ayah muda, nggak usah khawatir adik-adik. Biasanya kalau saya ngasih tausiah, ngasih pengajian, pasti ada bonus batasan. Di rumah secara keluarga sengaja. Bila ada ayat yang dari depan, kita tak kasih sanggup tambahan. Padahal sanggup saya belum jelas berapa dikasih. Jadi cirinya santri pati itu biasanya kalau ngasih pasti kasih uang. Tapi ada kuis ya, anak-anak dengerin apa yang saya sampaikan. Ntar ada kuis yang bisa menjawab, kita kasih uang. Mudah-mudahan bisa menambah adik-adik sekalian semangat dalam menggapai hidupnya. Ayah muda yang dimuliakan Allah, udah lama saya ke sini, ternyata masih pada seger-seger semua, masih pada hidup semua. Itu adik juga masih hidup, sehat. Mudah-mudahan badannya sehat, batinnya sehat, duitnya sehat. Jadi orang yang ideal di mata saya, badannya sehat, batinnya sehat, dan dompetnya sehat. Itu sangat ideal. 3 faktor itu sangat ideal. Bisa nyumbang anak yatim karena dompetnya tak mungkin gak punya duit dia mau nyumbang anak yatim, mau peduli dengan anak yatim. Duitnya ada, batinnya nggak sehat, bisa terlaksanakan? Enggak. Karena apa? Pelit. Ada duit tapi pelit gak jadi. Dompetnya sehat, badannya sehat, batinnya sehat, duitnya sakit. Kira-kira bisa ke masjid kan? Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Banyak teman-teman yang baik, banyak teman-teman yang saleh salehah. Ini rezeki yang luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk, gimana Bu? Tuker mic-nya. Oh, ini yang penting. Apa tuh yang penting? Di dalam itu. Saya ada saya sebut dulu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini temanya Indahnya berbagi. Indahnya berbagi, tapi jangan berbagi suami, jangan berbagi istri. Indahnya berbagi dalam kebaikan. Titik. Saya akan kembali ke persiapan. Kita semua ini kan akan persiapan menuju jemputan Allah. Sering saya katakan sebelum masuk topik, supaya kita ini hati kita lebih dilebarkan oleh Allah sehingga menerima apa yang saya sampaikan. Gak usah. Itu apa itu? Jain aja. Makanannya begitu. Nun sewu ya, nun sewu makasih. Buat bawahnya deh. Makasih. Memang saya cinta banget. Saksi. Hanya saya mau cerita dikit. Dari Sahal bin Mamleh kalau nggak salah. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah
malaikat Jibril datang ke Rasulullah, kata Jibril, ya Muhammad. Jibril berkata kepada baginda Rasulullah, wahai kanjeng Rasul, wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Biar ini buat menggugah panjenengan semua, setelah ini baru menjadi orang yang mati. Ketika Jibril datang ke baginda Rasulullah, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, maka kau pasti akan mati. Ketua RW mati gitu ya? Ketua RW mati gitu? Ketua RW, ketua kencang dong bu. Ketua RW nanti mati gitu. Ketua RW nggak mungkin, pasti akan mati. Ini tadi Jibril yang berkata, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ketua RW seto mati, wafat, meninggal, pahit. Ketua DKM mati. Mantan ketua RW mati. Ustaz hidup. Saya pinginnya itu udah lama-lama, saya pingin hidup 63 tahun aja. Benar. Daripada lama-lama nggak ada artinya. Gigi udah nggak ada. Makan sate darah tinggi, makan penglinjo katanya asam awal, makan gule, kolesterol, makan cumi, kolesterol, makan udang, udah nasi doang sama kerupuk. Kolesterol juga kerupuk. Saya nggak mau hidup lama-lama. Kata kanjeng Rasul, umur umat Rasulullah, umat kanjeng Nabi antara 70 sama 63. Halo. 50 juga lewat. Bumi, umurnya berapa nih? 76. Dan jangan dipantang makanya. Makanya kalau ada orang di Lestari, Umi, ibu-ibu, mama, bunda, ayah, kalau umurnya udah 62, 11 bulan, jangan dipantang makanya. Kita makan aja. Kadang kita ini gara-gara mati itu mikir gak boleh makan. Makan itu gak boleh, makan ini gak boleh. Padahal kita bakal mati. Dan ini persiapan, salah satunya santunan persiapan mati. Buat apa duit banyak tapi pelit? No way. Ada orang kaya tapi pelit. Orangnya di sini ada nggak? Siapa? Nggak ada. Pakai baju merah. Nggak pelit itu. Saya tahu dia nggak pelit, cuma medit. Pernah ketemu saya dimakan ayam jantan. Itu RW apa siapa ya? Pernah ya? Tapi gak dibayarin saya. Enggak, kayaknya kebetulan dia duitnya kurang. Sallallahu Muhammad. Kita semua bakal mati bunda. Dan biasanya tanda-tanda kematian itu tua, sakit, tua sama sakit. Makanya kalau ada bunda sering sakit berarti dekat kemah. Nggak sakit juga mati.
tapi belum tentu ada yang sakit, nggak bisa apa-apa. Bangun dibangunin, mandi dimandiin, makan dikasih makan, minum diminumin, pagi dijemur, siang diambil. Maju. Kadang-kadang anaknya lupa, udah dijemur, gara-gara ibunya sering lihat HP, bapaknya kepanasan. Lupa. Ya Allah, bapak saya kepanasan. Tapi nggak mati-mati, ada nggak? Orangnya hadir di sini kan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ini ukuran. Tapi bisa jadi neneknya udah tua, kakeknya udah tua, tapi yang diambil duluan cucunya ada nggak? Makanya jangan berharap badan saya masih kenceng, badan sehat, makan apa aja nggak pantang. Tapi tahu mati itu ngacak sudah. Kenapa saya ambil di sini dulu? Supaya ntar ketika mendengar apa yang saya sampaikan ini termotivasi sehingga kita ingin menjadi orang-orang yang baik. Sallallahu Muhammad. Karena kita ini harus takut-takuti dulu. Masjid Nurul Hidayah ini sebetulnya nggak usah datengin ceramah, nggak usah datengin pemateri, sebetulnya sudah deket nasihat, cuma pura-pura budek. Kenapa kan muslim itu dekat kuburan? Iya. Lebih nol lagi. Ngapain manggil saya? Dan itu bayar pula. Itu kuburan. Ila Israel datang memanggil, bila Israel datang memanggil, dasar terwujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, tertutup dan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Mati kan? Itu makanya ada orang Real Lestari RW RW 8. Kok nggak sadar-sadar pengamatan hidupnya. Kenapa emang? Dia kan masih pelit aja, masih nggak mau ke masjid aja, masih nggak mau ngaji aja, masih susah diatur, pekok beling, gablek. Ada nggak orangnya? Ada. Gak ada di masjid ya? Insya Allah ibu bunda ini Masya Allah wanita yang baik. Kenapa? Bisa itu Kang Muslimia? Ibu yang baik itu ngajinya jam 8 setelah masak. Saya nggak mau ibu-ibu ngaji tapi belum masak. Kasihan suamimu. Surgamu itu di suamimu, bukan di saya, bukan di ustazah, bukan di ustaz, bukan di kiai. Surgamu itu di Pak RW. Di Pak RW ada nggak? Ada. Mana orangnya? Beli. Saya suka itu ibu-ibu yang ngajinya itu jam 8 dan 9 udah selesai di dapur, udah selesai di sumur, ya kan udah ngepel, udah makan, udah makan nasi, masak, di lauk, goreng tempe, goreng ikan kembung, biar suaminya nggak kembung, baru ngaji. Karena apa? Percuma dirimu ngaji sampai seminggu 8 kali tapi suamimu nggak terurus, sampai akhirnya diurusin orang lain. Salah siapa kalau gitu? Salah dirimu. Ini bagus ngaji jam 8 sampai jam 11. Habis ini jadi orang-orang baik semua. Amin.
Jadi taat sama suaminya, amin. Senang sedekah, amin. Senang berbagi, amin. Berarti itu aja. Pertama. Yang kedua, beramalah sesukamu, maka engkau akan mendapatkan balasan. Ini saya tanya Bu, dia termasuk Pak RW juga, termasuk ketua DKM. Dengerin dan pura-pura muda. Nyawer kiai sama nyawer penyanyi banyakan mana? Tak buktikan. Omonganmu, Pak RW. Tak delok. Ntar sampai pulang rumah banyak pasti. Iya kan? Beramalah sesukamu maka kau akan dibalas. Makanya kata Bang Haji Romai-Rama kan gini. Dengerin. Ini hadis kan saya sinkronkan dengan syairnya Bang Haji Romai-Rama. Boleh saja. Jawab apa? Boleh saja. Kau cintai dunia, tapi ingat. Ini isinya bagus sebenarnya. Apa yang saya sampaikan sama apa ini? Dijawab Pak W. Boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat. Semua itu kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, semua kembali padamu juga. Enak aja. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, sesat ataupun akan kembali padamu juga. Kemewahan dunia ini sungguh sangat menyenangkan hati, tapi itu waspadalah, jangan sampai terperdaya olehnya. Boleh saja. Bang RW, Saudara Muhammad, ini nyambung. Beramalah sesukamu kau akan dibalas. Kalau bunda nyantuni anak yatim 100 kembali ke 10, bisa 100 lipat, bisa 700 kali lipat. Demi Allah. Ada yang berkoran kan? Surat apa itu? Itu ada kan? Jingin. Dan pura-pura gak tahu. Rp100.000 10 kali berapa? Juta. Kalau nyumbangnya 1 juta berapa? 100 juta. 10 juta. Dan ada yang dari depan, satu anak laki-laki. Nih? Ini di depannya. Depan. Ayo maju deh. Ikram. Ayo, satu dulu. Ya. Ini saja kata ada apa? Nah, dulu. Nah, apa? Ini. Ya, ini yang kebiasaan. Yatim. Namanya Ikin ya. Namanya siapa, Dek? Assalamualaikum. Nama siapa saya? Hafid. Kelas berapa?
Masih TK. Rumahnya di mana? Cisere. Seret. Cisere. Cisere. Bisa agak budak. Kalau sudah tua, sudah 60 tahun, 3 tahun lagi masih. Cita-cita menjadi apa saya? Ibu rumah tangga. Pemaja. Udah hafal surat paling pendek. Al-Falaq, Al-Ikhlas. Hafal ya, baca bis. Ini bijinya tergantung PLT. Kalau 70, kalau 7 70. Kalau 100 ribu. Berapa ribu? Berapa nilainya? Ya. 95 ribu deh. Ya cari supaya. Ini yang ngasih di ketua DKM. Tangan bagus. Ini di Bogor. Tangan kanan. Ini. Yang ngasih Salim. 100.000. Saya dulu sama Pak RW yang nilai Pak RW itu yang baju merah. Yang baju merah. Tadi cuma Salim semua. sama Umi yang dari Saudara Muhammad. Ini baru 100.000. Ini penuh dompet saya. Ini pun kalau janda nggak apa-apa. Banyak janda. Janda nggak kerja, tak kerjain mas saya. Maju. Saudara Muhammad. Balik ke topik. Ikram udah maju tadi, kasihan Pak. Ikram tadi udah maju, kasihan. Ikram ya? Iya tadi udah maju. Sini. Ikram. Tahu. Kenal saya kan? Kenal saya kan? Nah, ambil nih. Namanya siapa? Pakai mic. Mic-nya deketin. Iya. Oh, Pak Biar berani. Saya ngasih duit itu orang-orang yang berani. Kalau nggak mundur. Namanya? Ras. Sunat ya? Kok nggak bilang saya? Ya? Sini saya sakit ya. Kelas berapa? Iya. Kenal yang baju merah nggak? Siapa itu? RW. Nama siapa? Pak Ra. Amanah. Yang punya soto. Citra itu Pak Maman. Cita kami jadi selesai. Ingin jadi apa? Mertua? Enggak. Ingin jadi apa? Dari sini masih apa? Mainan yang udah sini. Bisa baca surat yang paling pendek saya. Ya. Oh, bisa. Duitnya doang. Kenal saya enggak? Sama siapa? Sama siapa? Abi. Dia sudah berubah.
Masih ya? Salim. Salim. Pak RW yang masih P3. Kapan lagi, Be? Pikiran Pak RW, saya nggak kasih nggak enak. Terpaksa nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang kita harus terpaksa, Bu ya. Harus ada yang maju dulu, nggak ikhlas ngomong. Boleh ikhlas sampai mati nggak ikhlas. Makanya jangan undang saya, weh. Nggak ada. Drama kayak saya bagi-bagi uang itu nggak ada. Padahal yang amplop saya belum jelas. Mau dikasih gopel, kasih berapa? Nggak apa-apa, saya diundang aja senang ketemu orang-orang soleh seperti ini. Seperti soleh seperti ini. Masih pada hidup semua alhamdulillah. Bahagia ya. Dunia akhirat. Jaga suamimu. Jangan sampai dijaga orang lain. Rawat suamimu. Jangan sampai dirawat orang lain. Siap nggak? Siap. Oh, siap. Siap ya. Dalam Muhammad. Yang ketiga apa? Sebelum masuk topik, cintailah wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah seseorang, tapi engkau akan berpisah dengannya. Udah, cintailah seseorang, cintailah suamimu, cintailah anakmu, cintailah mobilmu, cintailah rumahmu, cintailah tetanggamu. Akan tetapi suatu saat engkau akan berpisah denganmu. Gak mungkin ketika suaminya pulang, ketika suaminya meninggal, engkau dirimu akan menemaninya. Enggak mungkin itu. Kecuali orang gila. Dulu ketika dia ketemu pertama kali PDKT, Mas, cintaku padamu dalam lautan. Sehidup semati. Tapi ketika mati saya pengen Hidup. Gak mungkin. Maka cintailah sewajarnya, sepantasnya. Kecuali cinta kepada Allah. Cintai kamu karena Allah, sayangi aku karena Allah. Cinta yang seharusnya adalah ketika kita menyintai Allah Subhanahu. Jangan terlalu. Makanya kalau kita terlalu menyintainya, merana. Oh ya kan apa? Nggak apa-apa Bu ya. Cintai suamimu nggak apa-apa, sebiasa saja, sepantasnya saja, jangan berlebihan. Cintai istrimu ya kan, jangan berlebihan. Suatu saat engkau akan berpisah dengannya, itu pasti. Pak, you understand? 3 hal yang disampaikan malaikat Jibril pada baginda Rasulullah. Ini motivasi kita sebelum kita masuk alam kubur. Maka tugas kita apa kan Muslim? Tugas kita menjadi orang jadi orang baik. Itu aja. Tugas kita di dunia ini Allah turunkan menjadi orang baik. Karena Allah menyukai orang-orang baik. Selain kebaikan maka besok celakalah mereka. Makanya bagian ini, santunan ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang baik. Cirinya udah ada. Makanya amalan bulan Muharram apa sih kan Muslim? Pertama istighfar. Kedua apa? Banyakin puasa sunnah. Ketiga apa? Suka berbagi. Ketika
ketika hari ini ada rezeki, tolong berbagi demi Allah. Orang yang suka berbagi hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sahiyyu qaribun ilallah wa qaribun ilal jannah wa ba'idun minasyaitan wa qaribun ilan nas. Orang yang dermawan, orang yang bukan orang yang pelit, yang bukan yang medit, maka dia dekat dengan Allah, dicintai Allah, dibenci setan, disukai manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Ibu-ibu, sudah disayang Allah bagi benci setan. Sudah disayang Allah bagi benci setan. Disayang. Maka sering saya katakan ketika saya tausiah, cirinya orang yang pelit dua, apakah muslim? Hijina, biasanya suka perhitungan. Suka perhitungan. Anak itu berapa ini? 100. Tadi jawab dan jawab. Yang tadi ke depan. Nama sini ke depan. Mau pakai 100.000? Oh, sila. Kelas berapa saya? Dari mana? Punya adik kan? Tadi kalau mau punya adik, tak kasih kabar. RW mikir dia. Gua mau keluar kagak bisa. Kalau udah keluar duit saya habis. Tenang. Saya masih hidup. Jadi ini yang ceramah saya terakhir. Ya, nggak usah keluarin, nggak apa. Aku yang keluarin. Pura-pura budak kan? Nah, ya. Nggak punya adik ya? Kakak? Bilang kakaknya laki-laki. Bener kan? Sebenarnya nggak tahu. Sini. Kelas berapa? Kelas 4. Kalau malam ngaji kan? Atau sore? Jarang. Ngaji ya? Kalau orang yang bisa ngaji, Allah akan mengangkat derajat dan kedua orang tua. You understand? Sudah apa jawab? Sunda apa Jawa? Sunda. Namanya tadi saya namanya Sheila. Kelas berapa? Kelas 4. Cita-cita pengen jadi apa saya? Guru. 3 kali 3 berapa? 9 dikurangi 4. 5 tambah 5. 10 tambah 45. Tenang gue, gak usah ikut gue. Kan dia kan menjadi guru umum apa guru madrasah? SD apa MI? SD. Apal Pancasila apa? 3 5. Oh jadi seberang. 4. Satu. Ketuhanan itu. Ketuhanan. Benar nggak Bu? Lolos dan lulus. Saya sih. Mudah-mudahan tambah Gusti ya. Salim sama RW. Sama Pak Ustadz salim dulu ya. Doain Pak RW ya. Sehat selalu. Doain Pak RW. Sehat selalu ya. Hidupnya jangan macam-macam ya. Lancar sekali aja. Udah pusing. Apalagi macam-macam. Al-Fatihah.
Salim Pak RW. Ya, udah. Habis kosong satu Pak RW pulang. Masih banyak. Dari cirinya orang pelit dua, pertama perhitungan, kedua suka gratisan. Makanya ada dua hal ini yang saya sampaikan. Kalau ada jamaah Gelar Lestari yang suka perhitungan, ngasih istrinya perhitungan, ada nggak? RW termasuk nggak? Ketua DKM, Tajikin termasuk nggak? Ikin baginya banyak. Kalau ngasih istrinya perhitungan, berarti pelit. Lamun ada jangan perhitungan. Apalagi di bulan Muharram, istrinya pengen ke mall, ayo ke mall, walaupun cuma ngadem doang. Ikutin aja. Ngajak ke Tar City, ikutin aja. Ngadem. Di bulan Muharram ini ya kan, bulan-bulan kemerdekaan ya. Warganya diajak jalan, walaupun cuma jalan-jalan doang, muter doang, pulang lagi ke sini. Kalau ada duit, jangan perhitungan, apalagi dengan anak-anak yatim. Supaya apa? Kita tidak dicap oleh Allah. Apa kaitan dari yukadzibu bihi? Ciri orang yang dicap oleh Allah. Siapa itu? Orang yang penista agama. Siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhul yatim. Pendusta agama itu siapa sih? Mas RW, orang yang tidak peduli sama anak yatim. Kenapa sih anak yatim? Ada berapa ukuran anak yatim itu setelah balik? Tidak. Ada yang sampai SMA ya kan? Setelah itu nggak anak yatim lagi. Kenapa kita bantu? Karena mereka kurang kasih sayang. Udah nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya kan? Ekonominya seperti itu. Kita bantu, maka membahagiakan orang, maka Allah akan bahagiakan kita. Sampai pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Dia sengaja mengumpulkan ibadahnya, sholat bukan Nabi Musa, puasa bukan Nabi Musa, kata Allah. Makanya Nabi Musa itu
terkenal ya kan, orang yang pernah berkalam dengan Allah. Ditanya, nih sholat bukan sholat untuk dirimu wahai Musa, puasa buat dirimu wahai Musa, haji buat dirimu, umroh buat dirimu. Dekat mana rumah? Tapi yang buat aku tersenyum apa? Oh, dia makan. Kupikir itu. Maka ini kan kita menyantuni anak yatim. Lalu bisa jangan cuma sebulan setahun sekali. Lalu bisa bantu-bantulah semampu kita. Oh. Demi Allah barokah. Tidak ada ceritanya orang yang suka membiarkan orang lain hidupnya susah. Kenapa kita ini gak bahagia? Karena kita ini selalu tidak bersyukur. Oh, Pak RW, ini kalau saya mau gak bahagia, buat apa saya ngaji? Saya bahagia ketemu orang-orang baik seperti ini. Kenapa saya bagi uang? Siapa tahu bisa bagi uang yang terakhir saya. Gak jamin, enggak. Masih muda, enggak jamin. Tahu-tahu habis pulang aja nih, saya mati. Enggak apa-apa, saya mati duluan. Daripada mati belakangan, udah kiamat, mati-mati. Ya kan udah tua itu, udah mati-mati. Dijemur di atas, dijemur di atas. Mending saya cepat mati aja. Karena apa? Takut lama-lama banyak dosa. Tapi ada doakan bersyukur semua, amin. Perhitungan, nggak usah perhitungan. Dan nanya lagi yang perempuan. Ayo, maju ke depan. Sudah waktu. Ayo, Naya, ke depan. Nah itu 5. Silakan, ayo anak perempuan. Apa? Ini yang di bawah hitam. Berani dimain dulu. Harus berani, saya kasih uang itu juga sia-sia. Penting berani ke depan aja. Mixer ya. Mudah-mudahan dia kita jadi usaha. Amin. Mudah-mudahan. Nama siapa saya? Kang Rifani. Oh, Rafani. Pas berapa saya? Punya adik kan? Punya adik. Kalau punya adik tambahin 100. Kakak. Punya kakak. Kakak kesatannya kakak. Kakaknya udah milih. Masya Allah. Makasih ya, barokah. Mudah-mudahan rezekinya bertambah, usahanya lancar, sehat selalu, sehat badan, sehat dohirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya, tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan rezekinya kayak air zam-zam. Nih, dengan doanya yang kita tapi jadi apa sih? Dokter kan? Dokter itu tebakannya apa? Pak RW, kalau dokter kita kasih tebakan apa? Kuisnya. Ini yang keempat. Gak pengen jadi penghafal Al-Quran? Angkat saya. Angkat tangannya. Boleh ya. Sekarang tak tes dengan ngaji. Dan juz berapa? Juz 30 atau 30 juz? Diangkat aja. Nah, juz 30. Ada surat yang dihafal Al-Fajr, Al-Balad, untuk Vivi. Kayaknya nih haji ingin juga gak bisa nih. Kalau bisa tak kasih cepet loh. Al-Mutaffifin ya? Ya. Kira-kira bisa separuh atau setengah apa seperempat? Semuanya. Gak apa-apa. 1, madu ke depan ke ibu. Umi ya. Ganti itu kamu ya. Umi sebentar lagi dia. Pasnya pulang rumah, ganti beliau dirimu. Yuk, 1, 2, 3 bisa. Semak Pak RW.
saya penting udah dulu. Biasanya ada yang mampu dua kali itu dua rezekimu. Rezekimu nih ya. Saya bukan pamer, insya Allah rezeki mah ada aja. Yang penting dompetnya jangan sampai kosong, itu ada pasti. Jadi saya Salim ya, maka ya. Doain aja, jangan dikasih bang, jangan mau. Tanya duitnya udah habis ya. Cari semua ya. Oh masih banyak. Doain. Gak apa-apa dikasih. Saya duluan saya. Umi salamin ini. Dia mau pulang. Dikasihnya ke mamanya langsung. Takut dikasih duit. Cari Umi dulu. Nah, doain sehat selalu orang tua kita. Cirinya orang pelit pertama tadi apa? Perhitungan. Perhitungan kan? Jangan Bu ya, kalau kebaikan jangan perhitungan. Kalau suaminya lagi ke masjid bawain minimal 5.000 buat kotak masjid. Jangan sampai bobean. Minimal 5.000 hari Jumat ibu udah nyiapkan. Nih A, Dep, ya, Abi, Bapak, nih buat di masjid. Minimal goceng. Syukur-syukur bisa 50, itu pun kadang-kadang salah ngambil yang susah. Minimal 5.000 demi Allah barokah. Yang kedua apa? Cirinya orang pelit suka gratis. Cirinya orang pelit suka. Kira-kira ibu suka ditraktir apa traktir? Suka ditraktir apa traktir? Jawab. Suka ditraktir apa traktir? Alhamdulillah bohong semua. Kalau saya suka ditraktir. Makanya kalau ketemu saya di warung jangan lari dengan kenyataan. Udah Pak Ustadz saya bayar itu dan Pak RW itu. Tahu enggak kan? Saya kira bukan RW yang sakit hati W. Oh saya ini orangnya suka dulu. Lain kan Ustadz yang lain kan lurus semua, tapi gak bakal bagi duit Ustadz yang lain. Mikir dia enak aja. Kalau saya selagi ada di dompet saya bagi. Itu di mana atau di mana? Jadi kalau manakin lain 1.000 kalau manakin. Kalau ada duit saya bagi. Artinya apa? Kita pertama harus dipaksa. Kenapa saya nyebut yang paling merah? Kenapa? Itu yang saya cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baratnya dan mudah-mudahan kuat di situ. Tidak akan mendapat peroleh kebaikan jika engkau tidak memberikan hal yang sesuatu yang kau cintai. Sebenarnya jangan bujuri disebutkan. Duit yang kita cintai berapa Bu nilainya? 100.000, gak munafik. Ibu dikasih suaminya 100.000 sama 50.000 senengan mana? 1.500.000 senengan mana? 100.000, kenapa saya kasih? Siapa tahu ya ini sedekah saya terakhir. Gak mikir tak saya dikasih berapa, masa bodoh buat saya. Kalau kasih sedikit berarti jadinya DKM-nya perhitungan. Ya gak apa-apa. Enggak saya merah, saya gak dimana seperti ini saya modelnya. Barangkali bisa menambah mahabbah saya kepada Allah atas rezekinya yang diberikan kepada saya. Kita bisa punya tas itu rezeki Allah. Ada tas. Kenapa nggak ada kue? Dan masukin kue. Hidup ini singkat Bu. Hidup ini singkat. Kalau kita ada jangan menjadi orang pelit. Karena apa? Orang yang suka berbagi itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia.
jauh dari setan. Dan setan itu nggak redo ketika kita memberikan yang terbaik. Misalnya nih di dompet saya kan ada 5.000, ada 20.000, ada 100.000, 50.000-nya nggak ada. 10.000 ada. Setan dia berbicara ketika saya buka dompet, jangan yang 100-an, gajimu belum jelas, amplop belum jelas. Jangan, karena setan perempuan itu. Itu. Kenapa ngomong setan perempuan? Setan perempuan itu kalau orang yang di warung namanya jual sayur, itu setan perempuan, bukan ibu bukan. Kampung hari 2,5 tahun, 1.500. Setan perempuan ketika masuk di dompet, jangan yang 110 lupain itu, buat makan sehari satu keluarga. Udah 50 aja, 50 juga jangan, itu kegedean. Turun 20.000 jangan, akhirnya apa? Yang keluar itu 5.000. Setan berhasil. Makanya kenapa saya suka maksa diri saya? Saya paksa kalau mau redo, belum tentu saya bisa seredo apa. Masih saya paksa. Karena apa? Sampai mati pun kita ini susah untuk meredo. Karena apa? Ini kan duit 100 itu kan paling gede. Tapi saya paksa, ya Allah, kuatkan iman saya, ya Allah, supaya saya bisa sedekah yang paling gede. Gitu, setan begitu. Nggak usah ngaji, ngapain ngaji, di rumah aja. Apalagi ustaznya suka malakin orang. Di rumah aja. Setan gitu. Ketika udah di rumah nggak jadi ngaji, dia berhasil. Paham bu? Paham. Sallallahu Muhammad. Kamarun buat Pak Mamat yang punya surga. Bu ya.
dipaksakan. Yuk, doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan untuk sedekah. Amin. Dan itu aja. Dipaksa. Itu aja. Dipaksa. Kalau nggak dipaksa, susah. Banyak. Nih Pak Ahmad, Anda doain untuk sehat selalu. Banyak rezekinya, banyak kemudahannya. Mudah-mudahan kalau dipanggil oleh Allah besok dalam keadaan bersemangat. Ini guyon dengan Pak Ahmad, guyon dengan jalan-jalan nanti. Ngaji saya jangan baper. Kalau baper mati duluan. Jangan baper aja. Saya itu ngaji seperti ini, bukan ngaji satu baik, bukan, enggak. Saya ngaji seperti ini modelnya, gitu aja. Bapak tahu di mana nggak di mana seperti itu. Kemarin saya ngaji di Madiun, kalau bisa jawab. Nah, semua. Udah gitu aja. Orang sedekah itu nggak harus nunggu kaya, enggak. Saya mah Pak RW, kaya Pak RW. Dia kan gak usah nunggu kaya. Lillahi ta'ala, dipaksa. Karena apa? Setan itu la'ubiyan illa ibadaka minhumul mukhlas. Setan tidak doyan orang-orang yang ikhlas. Insya Allah lama-lama jadi ikhlas. Amin. Dan itu aja. Ada pertanyaan? Tapi jangan menyamakan pola pikir, jangan kakek pola. Pola pikir jangan kakean. Makannya dijaga, pikirnya dijaga, jangan banyak tingkah satu aja udah muat kita. Ya kan? Syukuri suamimu, jangan syukuri. Nikmati suamimu, jangan nikmati suami orang lain. Ya. Nikmati istrimu, jangan nikmati istri orang lain. Nikmati rumahmu, jangan nikmati rumah orang lain. Nikmati mobilmu, jangan menikmati mobil orang baiknya. Kalau belum punya ya terpaksa. Jangan saling ukur kekuatan orang lain. Kekuatan Pak RW, dia badannya agak gemuk, masih size-nya SL. Dan saya masuk kalau pasti cepat dapat amplop saja. Jangan ukur badan orang lain. Badan kita diukur masing-masing. Paham? Bu ya syukur. Istri-istri saya kasih tahu kalian harus surga apa? Banyak bersyukur. Laki-laki kalau calon surga sabar. Sebab apa? Laki-laki itu gak bakal menang melawan istri. Walaupun RW, walaupun itu ADKM, apalagi itu RT, kalah istri. Yang punya jabatan SH kalah dengan gak punya jabatan. Makanya istrimu jangan melawan. Bahagiakan dia sebisamu. Lamun ada uang kita ajak jalan-jalan, kalau enggak ya udah kita jalan kaki aja. Yang penting bagaimana istri bahagia. Lamun bisa jangan suruh masak istri. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Ahad, Frey jangan masak di dapur. Diajak keluar walaupun cuma makan nasi kucing. Bahagiakan sekali-kali istrimu. Bahagia harus mahal, betul. Kekuatan kita nasi kucing. Kekuatan kita bakso ojo lali. Kalau kita kuatnya cuma pentol, bakso pentol, ya udah deh yang berumahan itu, yang harganya 10.000. Jangan melihat orang lain. Manusia saling melihat sawah singawan. Bagaimana kita bersyukur? Insya Allah kalau orang bersyukur, insya Allah dia akan suka berbagi, betul. Karena kita harus kita empati supaya apa? Orang lain yang itu aja masih mau kebaikan, kita yang udah di atas nggak mau, berarti kita salah. Lihat yang di bawah kita. Ketika orang lain di atas dalam kebaikan, masya Allah saya kalah. Bagaimana saya sempat bisa? Tapi kalau lihat akhirat kita harus ke atas. Tapi kalau lihat dunia kita harus ke bawah. Yuk, teruskan perjalanan ibu, ayah bunda, selalu berjuang dalam kebaikan, berjuang menjadi orang baik, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Amin. Yuk kita kirim Fatihah buat ahli kubur kita, orang tua kita terutama, suami-suami kita yang telah dipanggil oleh Allah. Juga para mujahid-mujahid Masjid Nurul Hidayah ini yang dibangun dengan jerih payah warga 08 ini, mudah-mudahan siapapun yang mendahului
yang telah wafat mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disini dengan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sepulang dari sini mudah-mudahan ayah bunda Allah bahagiakan. Allah berikan hati yang lapang, hati bersyukur, hati sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah karena sedekah mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita ke surga dan menjauhkan dari setan dan juga dekat dengan manusia dan juga menjauhkan kita dari neraka. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan ini dengan barokah rezeki kita, Allah balas yang lebih banyak dan halal dan lebih baik lagi. Barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbi ya musta'in salatul mustaqim salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu yang sekarang